Oh, oke. Dan ini buat teman-teman ya, satu hal lagi, uh, ada beberapa orang yang telepon ke saya dan akhirnya telepon ke orang lain nadanya beda. Eh, saya kurang tahu nih, apakah dengan bercerita ke saya kurang puas terus bercerita ke orang lain, apakah itu salah? Tidak. Di Hong Kong ini banyak sekali konten kreator, bahkan di luar Hong Kong juga banyak sekali konten kreator. Jadi, eee, setelah curhat sama saya, habis itu kalian curhat lagi sama orang lain, apakah salah? Tidak, menurut saya tidak salah. Cuman, kenapa nadanya berbeda? Kalau sama saya, kalian lebih nyantai, lebih 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 kayak berdamai dengan diri sendiri. Tapi saat curhat sama orang lain, saya lihat nada-nada kalian tuh ngegas, terus kayak nggak terima, kayak ngamuk gitu, saya kurang tahu ya, kenapa ya? Saya nggak paham ya, padahal nih, sama duduk permasalahannya sama, nih. Kenapa kalau kalau sama saya kalian ngomongnya lebih lebih nyantai, lebih ringan, kenapa sama orang lain seolah-olah kalian merasa bahwa sedang dianiaya oleh orang lain juga? Nih sama-sama, curhat tentang majikan. Kalau sama saya, kalian merasa bisa damai, terus habis itu kalian cerita sama orang lain, kalian merasa sangat dianiaya dan tertindas. Nah, ini karakter kalian kan bisa dibaca nih. Apakah salah dengan cerita ke orang lain? Enggak. Cuman menurut pendapat saya adalah, apa ya, eee, kalian beda banget gitu loh. Saya melihat beberapa orang kirim ke saya dan aku nggak ngeh banget kalau itu kamu yang pernah curhat ke saya. Terus habis curhat ke saya, nadanya itu saya compare dengan saya apa ya, saya bandingkan. Nah, kalau kalian sudah merasa damai dengan saya, terus kenapa cari yang lain? Akhirnya kalian mobat-mabit, akhirnya kalian bingung. Ngomong sama saya nyantai banget loh, ngomong sama saya nyantai banget. Tapi kenapa kalau kalau sama orang lain kalian lebih menggebu-gebu? Ini satu contoh, ada orang sakit, dia ada di rumah sakit dan sama agennya disuruh tanda tangan. Ngomong sama agennya ngegas dan agen ini selalu bilang bahwa Mbaknya ini, emosian seperti apa dan bagaimana. Saat berbicara dengan saya, dia sama sekali nggak emosi gitu loh. Kadang bingung saya. Agennya ini minta tolong untuk berbicara dengan Mbaknya, saya berbicara dengan Mbaknya. Nyantai, Mbaknya nyantai, "Oke Miss, saya nggak boleh ya di Hong Kong setelah di-interminate 1 bulan?" "Nggak boleh Bu, Ibu harus pulang karena nggak ada waktu di sini Bu, kalau sudah keluar dari majikan." "Tapi kenapa agen saya memaksa saya langsung pulang Mbak Miss Yuni?" "Mbak Yuni." "Loh, ya enggak Bu, Ibu punya waktu 14 hari." Ngomong sama saya itu oke wo, tapi saya dengar ngomong sama agennya, ngamuk-ngamuk terus. "Kamu bohongin saya, kamu." Padahal sama, agennya juga mengutarakan hal yang sama. Ibu hanya punya waktu 14 hari di Hong Kong. Nah, ini, saya pengen tanya nih, kenapa harus, sama orang lain terpancing emosi? Benar nggak? Jadi jangan mudah emosi, Mbak. Bagaimanapun juga, kalau kalian terpancing emosi, kalian sendiri yang akan babak belur, sama siapapun. Wong saya aja terpancing emosi babak belur kok. Bener nggak sih? Ada yang nanyain, "Oh, Yuni ki urip ta? Tak pikir wis mati gara-gara kasus kemarin." Ada yang inbox ke saya. Jadi karena itulah dari amarah itu akan membawa kita sengsara. Bukan kalian, saya sendiri pernah merasakan. Sampai hari ini, orang yang melihat, aura saya saat marah, itu bencinya setengah mati sama saya. Tapi mereka nggak salah, bener nggak sih? Mereka nggak salah. Ya ya waktu itu saya kilaf dan, terpancing emosi dengan keadaan, akhirnya ya udah baik-baik saja, benar nggak? Kalau kita tidak mampu berdamai dengan diri kita sendiri, maka kita akan jatuh dan sakit dan hancur. Loh ya mau elingno Malika aku tas eling rek. Saya tak golekane Malika ning ndi cah iku?
Iya, aku tas tas iling. Sebentar. Malika, iya lali aku. Saya tak golek iki kayak bocah ya. Tak golek aneh di TikTok ya.